Dan para ulama memakruhkan membeli binatang untuk perdagangan. Sebetukar sapi diingun dijual, betukar ayam diingun dijual, betukar itik diingun 2-3 bulan dijual. Nah itu makruh. Makruhnya kenapa? Karena orang yang membeli itu tidak senang terhadap ketentuan Allah padanya, yaitu mati yang pasti menghampiri dan menempati. Kadang-kadang orang yang berjual binatang ternak ini begitu matian stres. Berapa rugi? Berapa ribu ayam mati? Berapa ribu itik mati? Kada sempat menjual. Nah, lalu ada guncangan kejiwaannya sehingga bisa membuat inya tidak ridha dengan ketentuan Allah. Ini bahayanya. Kalau inya pedagang binatang ternak, untung tatawa, matian tatawa, kada makruh insyaallah itu. Matian ayam semuaan, tawa aja ya, innalillahi wa rajiun, habis semuaan. Kada tak ungut, kada meniwas, kada apa. Nah, nang dikhawatirkan tuh itu. Ada yang mengatakan juallah binatang dan belilah selain binatang. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ats-tsani ay yaqsidal qiyama fi sana'atihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayah. Fa inna as-sina'ati wat tijarati law turikat batalatil ma'ayishu wa halaka aktsarul khalqi. Pantizamu amril kulli bi ta'awunil kull wa takaffu likulli fariqin bi'amal. Walau aqbala kulluhum ala sana'atin wahidah lata'attalatil bawaqi wa halaku. Wa ala hadha hamala ba'dun nas qawlahu sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah, ay ikhtilafu himamihim bis sina'at wal hirab. Wa minas sina'ati ma hiya muhimmatun wa minha ma yustaghna anha fi ruju'iha ila talabit tana'um wa tazayyuni fid dunya. Bal yastaghil bi sina'atin muhimmah liyakuna fi qiyamihi biha kafiyan 'anil muslimin muhimman fid din wal yajtanib sina'atan naqsi wasiyawati wa tasydil bunyan bil jissi wa jami'i ma tuzakhrafu bihi dunya fa kullu dzalika karihahu zawuddin. Fa amma amalul malahi wal alat allati yahrumu isti'maluha fajtinabu dzalik min kabili tarkiz zulmi ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kedua, ia bertujuan, bermaksud melaksanakan salah satu fardu kifayah di dalam pekerjaan dan perdagangannya. Jadi tujuannya berdagang, tujuannya berusaha adalah untuk melaksanakan salah satu di antara fardu kifayah. Karena seandainya pekerjaan-pekerjaan dan perdagangan itu ditinggalkan, niscaya batallah penghidupan-penghidupan dan binasalah sebagian besar makhluk. Karena andai kata semuaan manusia kadanang hakunnya berdagang, semuaan manusia kadanang hakunnya berusaha, maka hancurlah dunia ini. Semuaan orang hendak beribadat saja,
kadang hakunnya berdagang, kadang hakunnya bertani, kadang hakunnya berkebun, niscaya matian manusia. Nah, jadi artinya berdagang itu, berkebun itu atau bertani itu merupakan adalah salah satu di antara fardu kifayah. Nah, inya berusaha itu tujuannya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah tadi. Teraturnya urusan seluruh manusia adalah dengan tolong menolong, dengan tolong menolongnya seluruh manusia. Di setiap kelompok itu menanggung pekerjaan. Teraturnya manusia hidup di dalam dunia ini adalah dengan tolong menolong. Ada nang bertani, ada nang menukaryakan pertaniannya, ada nang itunya, ada ininya, ada nang menjuali, ada nang menukari. Tolong betolong, teraturlah kehidupan manusia. Seandainya seluruh manusia menghadapi pada satu pekerjaan, umpamanya seluruh manusia kadang nang hakunnya bertani, hendak berdagang semuaan, pehumaan kadang nang manggawinya, kadang hakunnya hendak betupu semuaan, niscaya kosonglah setinggalnya dan mereka binasa juga akhirnya. Atas dasar ini sebagian manusia menanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah, artinya perbedaan umatku itu rahmat, yakni perbedaan cita-cita mereka dalam perusahaan dan pekerjaan. Ada yang ketujuh hendak jadi doktor, ada yang hendak jadi petani, ada yang hendak jadi pedagang, ada yang hakun berusaha buruh, ada yang hakun berusaha. Nah, berselisih-selisihnya itu adalah rahmat. Rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi salah satu tujuan berdagang, tujuan berusaha, niatnya adalah melaksanakan salah satu fardu kifayah. Pekerjaan apa, perdagangan apa yang termasuk dalam kategori fardu kifayah? Perdagangan nang andai kata orang kadada bedagangnya binasa. Pekerjaan andai kata orang kadada mau bekerja itu binasa manusia. Nah, itu pekerjaan perdagangan yang masuk dalam kategori fardu kifayah ngarannya. Nya ada juga perdagangan andai kata inya orang seluruh manusia kada nang hakunnya berdagang itu, orang kada apa-apa ya, kada bakal matian, ada juga. Nah, itu perdagangan kada termasuk dalam fardu kifayah. Ada pekerjaan nang andai kata seluruh manusia kada hakun bekerja itu, kada bakal matian manusia. Nah, pekerjaan seperti itu kada tergolong fardu kifayah. Lain hal pertanian, andai kata seluruh manusia kada hakun bertani itu bahaya. Nah, fardu kifayah bertani itu. Dagangan, dagang makanan umpamanya, dagang beras, andai kata kada nang hakumnya orang berdagang beras bisa berbahaya manusia. Nah, perdagangan seperti itu fardu kifayah ngarannya. Ada perdagangan nang andai kata inya orang kada hakun berjual itu kada matian, umpamanya berjual apa? Berjual sepida. Andai kata manusia semuaan kada nang hakunnya berjual sepida, matianlah manusia, kada mati. Nah, berarti pedagang sepida itu kada kawan niatnya fardu menunaikan fardu kifayah, kada kawan diniatkan menunaikan fardu kifayah. Berjual nang apa lagi? Andai kata orang kada nang hakunnya berjual, manusia kada binasa, itu kada termasuk dalam golongan fardu kifayah. Nah, jadi berdagang, bekerja
hendaknya diniatkan menunaikan fardu kifayah supaya bekerja sambil dapat pahala. Andai kata pekerjaannya kada laku, usahanya kada payu, pahalanya dapat. Nah cuma kada samuaan pekerjaan, kada samuaan perdagangan nang bisa diniatkan dengan menunaikan fardu kifayah tadi. Sebagian dari perusahaan atau perdagangan itu ada sesuatu yang penting. Ada perdagangan yang penting. Ada pekerjaan yang penting, dan sebagian daripadanya ada perusahaan yang tidak diperlukan. Karena perusahaan itu kembalinya kepada kenikmatan-kenikmatan dan berhias dalam dunia. Orang berjual hambal umpamanya. Ini orang berjual tikar, itu kadang-kala diniatkan untuk melaksanakan fardu kifayah. Karena andai kata orang kada bertikar seduniaan, kada bakal mati, kada bakal binasa. Nah jadi berjual tikar kadang-kala diandak dalam hati berniat sahaja aku menunaikan fardu kifayah itu kadang-kala. Lain hal orang berjual kain. Nah berjual kain itu kawa diniatkan fardu kifayah. Karena andai kata samuan orang kada hakum berjual kain, betilanjanganlah samuan manusia. Nah jadi binasa jadinya. Nah, jadi orang yang berjual kain itu bisa diniatkannya untuk menunaikan fardu kifayah. Sebagian dari perusahaan itu ada sesuatu yang penting dan sebagian daripadanya ada perusahaan yang tidak diperlukan. Karena perusahaan itu kembalinya kepada kenikmatan-kenikmatan dan berhias dalam dunia. Nah maka hendaklah ia sibuk, hendaklah ia bekerja dengan perusahaan yang penting. Kita nih belum ada usaha apa yang baik. Cari usaha yang penting, usaha yang kawa diniatkan untuk fardu kifayah. Nah itu maksudnya. Maka hendaklah ia sibuk dengan perusahaan yang penting, agar dalam pelaksanaannya itu mencukupi terhadap kaum muslimin mengenai hal-hal yang penting dalam agama. Dan hendaklah ia menjauhi pekerjaan mengukir. Bukan berarti haram kada. Cuma amun ada jagawian lain kada usah bagawi mengukir. Kenapa? Karena andai kata orang kada mengukirnya seduniaan, kada mengganggu stabilitas dunia. Nah, jadi mengukir itu kembalinya kepada perhiasan dunia. Jadi orang bekerja gawiannya ukir, kada kau berniatnya sahaja aku menunaikan fardu kifayah, kada kau mengukir. Pengrajin emas dan perak, tukang kemasan, tukang ulah galang, tukang ulah kekalo, tukang ulah utas. Nah itu kada kau diniatkan menunaikan fardu kifayah. Karena andai kata kemasan itu kada ada seduniaan, kada mengganggu manusia. Orang kada mati, kada bautas, kada bakal kalong, kada bakal mati, kada bakal binasa. Memperindah bangunan dengan kapur dan seluruh apa yang menghiasi dunia, seluruhnya itu dibenci oleh orang yang beragama. Artinya mun ada gawian lain pada itu. Kenapa? Karena kembalinya bukan kepada kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau hendak bekerja, hendak berusaha, cari usaha perdagangan atau pekerjaan yang bisa diniatkan untuk menunaikan fardu kifayah tadi.
Adapun membuat permainan dan alat-alat yang haram dipakainya, gawian tukang ulah gambus, tukang ulah babun, tukang ulah suling, maka menjauhi hal itu termasuk segi meninggalkan kezaliman. Itu sudah jelas itu. Termasuk golongan ini adalah jahitan penjahit akan pakaian luar laki-laki terbuat dari sutra. Tukang jahit mengulahkan baju laki-laki terbuat dari sutra. Itu termasuk berbuat kezaliman ngarannya. Pembuatan kerajinan oleh pengrajin emas dan perak terhadap peralatan kendaraan emas atau cincin-cincin emas bagi laki-laki. Kemasan-kemasan yang maulahkan utas untuk dipakai laki-laki emasnya, atau ini maulahkan perhiasan-perhiasan untuk dipasang di kendaraan yang perhiasan itu terbuat dari emas yang dipakai oleh laki-laki, maka seluruhnya itu termasuk kemaksiatan. Upah yang diambil atasnya itu adalah haram. Jadi kada kawa jelas laki-laki pajang maulah kakalung memakainya, atau bini laki-laki maulah galang sedang memakai seorang, itu jelas kalau kita melaksanakan maksiat, upahnya pun haram. Oleh karena itu kami wajibkan zakat padanya. Andai kata laki-laki itu bakal kalung emas 100 gram, zakat wajib. Laki-laki bagelang emas 100 gram umpamanya, zakat. Meskipun kami tidak mewajibkan zakat pada perhiasan, padahal perhiasan itu kada wajib zakat. Karena apabila benda-benda itu ditujukan untuk laki-laki maka diharamkan, sedangkan keadaannya disediakan untuk perempuan, emas, sutra, tidak dikaitkan dengan perhiasan yang diperbolehkan selama ia tidak dikehendaki kepada hal itu dengannya, maka hukumnya diperoleh dari tujuannya. Jakanya bebinian nang baulah galang 100 gram itu kada apa-apa dan kada bayar zakat, karena itu perhiasan memang dibolehkan untuk kaum perempuan. Nah, kalau laki-laki nang baulah dan untuk dipakainya seorang, nah itu jelas haram dan wajib dikenakan zakat. Sama halnya perempuan-perempuan yang memakai gelang atau kalung emas tetapi melebihi daripada adat istiadat, itu pun haram dan dikenakan zakat. Misalnya orang di sini paling banyak memakai itu kakalung 100 gram, itu paling banyak di kampungnya 100 gram rata-rata sudah orang. Ada yang kurang pada itu, ini sekali beulah 200 gram kakalung. Nah itu haram, memakainya haram dan wajib dizakati. Wajib dizakati. Nang kada dizakati itu perhiasan nang dibolehkan. Dan perempuan kada sebebas-bebasnya dibolehkan memakai emas. Ada batasan-batasan tertentu. Telah kami sebutkan bahwa menjual makanan dan kain kapan itu makruh, karena jualan itu mewajibkan untuk menunggu kematian manusia dan kebutuhan mereka dengan harga yang tinggi. Orang berjual kain kapan itu makruh. Kenapa maka makruh? Karena di hatinya itu menunggu orang matian.
Nah bila macam itu niatnya, ini makruh. Sama orang berjual makanan, ini mengharapkan naik harga barang makanan, itu pun makruh. Kenapa? Karena niatnya itu bakal menyulitkan kaum muslimin. Tapi kalau dia berjual kain kapan, bukan senang, bukan tujuannya menunggu kematian orang, tapi tujuannya untuk membantu pelaksanaan orang melaksanakan fardu kifayah, itu ada makruh. Orang berjual makanan tujuannya bukan untuk suka karena makanan bisa naik kadang-kadang harganya, bukan itu, tapi tujuannya untuk mempermudah kaum muslimin mencari makanan di kampung ini, lalu berjual makanan, nah itu ada makruh. Jadi makruhnya berjual makanan itu karena niatnya sudah berandak berdahulu menunggu kenaikan harga, membawa kepada keuntungan. Berjual kain kapan itu makruh karena niatnya menunggu kematian orang. Namun niatnya kadang jam itu ya kadang makruh. Nah, berjual makanan termasuk fardu kifayah. Berjual kain kapan termasuk fardu kifayah. Andai kata orang kadang hakunnya berjual kain kapan, kayak mana orang mati. Nah cuma apabila niatnya salah jadi kada baik tadi. Bila niatnya baik jadi baik. Dan makruh ia menjadi tukang sembelih. Jangan hendak berprofesi sebagai tukang sembelih. Baik tukang sembelih itik, ayam, sapi atau binatang lainnya. Namun sekali-kali waktu menyembelih itu kada jadi masalah. Bisa nukar ayam sembelih seorang, nukar kambing sembelih seorang, itu bukan penyembelih ngarannya. Ini nanggawian itu penyembelih. Ada orang nukar nyari orang menyembelih, nah jadi penyembelihan. Kalaunya bisa itu jangan. Yang lain-lain aja menyembelih itu kada bisa seorang. Karena di dalamnya terdapat kerasnya hati. Maksudnya orang nang kebiasaan suka atau pekerjaannya itu menyembelih, itu mengakibatkan dampaknya kepada hatinya keras hati. Hilang rasa maras kasihan kepada makhluk Allah. Karena hari-hari nak menggental sapi 5-6 sehari. Nanti dikhawatirkan itu. Dan makruh juga menjadi tukang bakam, tukang sungu, atau tukang sapu, tukang sampah, karena padanya bergelimang dengan najis. Demikian juga penyamakan, tukang samak kulit dan sesuatu yang semaknanya. Ibnu Sirin memakruhkan maklar. Artinya jangan hendak jadi maklar. Dan Qatadah, salah seorang ulama besar juga, memakruhkan upah maklar. Jadi maklar itu pekerjaan nang makruh, upahnya pun hasilnya makruh. Dan barangkali sebabnya adalah sedikitnya maklar untuk tidak berbohong dan berlebih-lebihan dalam memuji barang dagangan agar barang tersebut laku. Dan karena pekerjaan padanya itu tidak terkira, kada bisa dihitung, kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak, dan tidak dipandang mengenai pemberian upah kepada pekerjaannya, tetapi kepada kadar harga pakaian. Kan maklar itu biasanya minta persen dari harga barang. Jual tanah, persennya untuk maklar 2% umpamanya.
menjual sepeda motor, berapa maklar persennya, sekian persen. Padahal kada boleh memersen lewat barang itu, mestinya nang dinilai gawian lapahnya itu. Nah, misalnya nang kita di Barabai, sedangkan nang hendak menukar barang ini orangnya di Tanjung, lalu maklar bulang bulik Tanjung berapa lapahnya tuh, nah itu terlarang upahnya daripada maklar nang di Barabai ini juga putar. Nah, sedangkan biasanya maklar ini kadang memandang pekerjaan, memandang nilai barang. Bila barang 1 juta, maklarnya 100.000 umpamanya. Mesti berpandir kan betul, sepatah dua patah kata ada jadi masalah. Mesti 2-3 langkah berjalan sampai memandang barang harganya. Nah, mestinya dipandang itu lapah kadanya pekerjaannya. Dan tidak dipandang mengenai pemberian upah kepada pekerjaannya, tetapi kepada kadar harga pakaian umpamanya. Ini adalah adat dan itu adalah kezaliman. Namun semestinya dipandang kadar kepayahannya, kesusahannya. Barangnya di Banjarmasin, kita di sini nah hendak menukar, lalu yang bulang bulik mau rusakan. Banjar Barabai. Nah, itu ada persen upahnya lebih mahal, lebih larang daripada orang nang parak urusannya. Dan para ulama, ujar Imam Ghazali, memakruhkan membeli binatang untuk perdagangan. Dan para ulama memakruhkan membeli binatang untuk perdagangan. Sebetukar sapi di Ingun dijual, betukar ayam di Ingun dijual, betukar itik di Ingun 2-3 bulan dijual. Nah, itu makruh. Makruhnya kenapa? Karena orang yang membeli itu tidak senang terhadap ketentuan Allah padanya, yaitu mati yang pasti menghampiri dan menempati. Kadang-kadang orang yang berjual binatang ternak ini begitu matian stres. Berapa rugi, berapa ribu ayam mati, berapa ribu itik mati, kada sempat menjual. Nah, lalu ada guncangan kejiwaannya, sehingga bisa membuat inya tidak ridha dengan ketentuan Allah. Ini bahayanya. Kalau inya pedagang binatang ternak, untung tatawa, matian tatawa, ada makruh insyaallah itu. Matian ayam semuaan, tatawa aja ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habis semuaan. Kada tak ungut, kada meniwas, kada apa. Nah, nang dikhawatirkan tuh itu. Ada yang mengatakan juallah binatang dan belilah selain binatang. Misalnya apa? Meranakakan ternak. Kita bisa sapi. Beranakan sapi gini, jual anaknya, tukarakan ke kabun. Nah, itu udah jadi masalah. Jual binatang, nukar lain pada binatang. Juallah binatang dan belilah selain binatang. Jadi artinya para ulama-ulama kita dahulu mengkhawatirkan orang-orang yang berdagang itu kalau sampai hatinya rusak, baik rusaknya itu kepada Allah atau rusaknya kepada makhluk Allah. Rusak kepada makhluk Allah kayak apa? Macam suka harga barang makanan naik, banyak untung, orang maka kelapahan nukar. Nah, itu rusak hati kepada makhluk Allah. Rusaknya hati kepada Allah macam orang berjual binatang tadi. Kadang-kadang karena musibah matian, lalu hati lupa kepada Allah. Lupa itu adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Nah, jadi para ulama itu mengkhawatirkan kalau hati kita rusak. Jadi jangan berdagang nang seperti itu, jangan berusaha. Kamu nyatahan itu kan jadi masalah. Dan mereka memakruhkan penukaran uang.
Ini orang jual beli duit, dolar lawan rupiah, rupiah lawan dolar, gawian dijual tukar duit. Karena menjaga padanya daripada riba yang halus itu sulit. Dan karena itu menuntut sifat-sifat yang terperinci mengenai sesuatu yang benda-bendanya itu tidak dituju, namun yang dituju adalah lakunya. Dan sedikit sekali keuntungan bagi tukang tukar uang kecuali dengan berpegang kepada kebuduhan orang yang bermuamalah dengannya. Orang nang kada tapi tahu di harga makin kau melarangi. Orang nang kada mengikuti harga pasar dunia makin kau dibunguli. Dan dengan berpegang kepada kebuduhan orang yang bermuamalah dengannya dengan hal-hal yang rinci dari uang itu, maka sedikit sekali tukang tukar uang itu selamat meskipun ia berhati-hati. Dan makruh bagi tukang tukar uang dan lainnya untuk melebur uang dan dinar yang sahih, kecuali ketika ragu mengenai kebaikannya atau karena darurat. Kita kada berlaku, duit kita kada memakai duit emas pirak kada. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabatnya pada merubah bentuk dari uang yang sah. Kan dinar tuh duit terbuat dari emas, dirham duit terbuat dari pirak. Dirubah bentuknya, dilarang. Dan saya, ujar Ahmad bin Hanbal, memakruhkan peleburan uang itu. Dan ia Ahmad bin Hanbal berkata, ia tukang tukar uang membeli dirham-dirham dengan dinar, kemudian ia membeli emas dengan dirham-dirham dan ia membentuknya. Dan para ulama mensunatkan menjual pakaian. Pakaian yang sunat dijual ini tentu pakaian-pakaian yang membawa keselamatan kepada yang memakainya. Kalau pakaian yang dijual itu membawa kepada kemaksiatan bagi pemakainya, itu diharamkan. Macam tadi kita berjual kain sutra, pakaian sutra ditukar oleh laki-laki hendak dipakai, itu bukan sunat, haram. Kita menjual pakaian-pakaian yang membuka aurat dijual, dipakainya haram. Nah ini pakaian yang disunatkan berjual ini adalah pakaian yang menyelamatkan orang. Sa'id ibnul Musayyab berkata, tidak ada dagangan yang lebih saya senangi daripada pakaian. Jual tapi umpamanya, selama padanya tidak ada sumpah-sumpah. Dan diriwayatkan, khairu tijaratikum albaz wa khairu sina'atikumul kharzu. Artinya sebaik-baik daganganmu adalah pakaian dan sebaik-baik pekerjaanmu adalah menjahit. Tukang jahit nang jujur, tukang jahit nang tepat waktu, tukang jahit nang tahu hak kain orang lebihan dibuli kanan itu. Dan di dalam hadis lain, lawit tajara ahlul jannah lat tajaru fil baz walawit tajara ahlun nar lat tajaru fis sarfi. Artinya seandainya penduduk surga itu berdagang, niscaya mereka berdagang pada pakaian. Dan seandainya penduduk neraka itu berdagang, niscaya mereka berdagang pada penukaran uang. Kebanyakan pekerjaan-pekerjaan ulama salaf ada 10, yaitu menjahit kulit untuk diulah wadah banyu, untuk diulah sandal, untuk diulah keperluan-keperluan lain, berdagang, kerajinan dari bulu burung unta, menjahit, tukang sandal, tukang pangkas rambut, tukang gunting, pekerjaan khub, membaiki sepatu orang,
perbesian pandai, pertenunan, perburuan binatang darat dan laut, tukang tulis. Nah, itu kebanyakan pekerjaan orang-orang ulama-ulama terdahulu. Abdul Wahab Al-Warraq berkata, Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, apakah pekerjaanmu? Saya menjawab, tukang tulis. Ia berkata, usaha yang baik. Percitakan artinya. Tapi tentu nang dicitak nang baik-baik juga. Seandainya saya menjadi pengusaha dengan tanganku, niscaya saya bekerja seperti pekerjaanmu, menulis tadi. Kemudian ia berkata kepadaku, janganlah kamu menulis kecuali sedang. Jangan terlalu halus menulis, jangan. Karena menyasal muntuha. Kehalusan menulis lagi dahulu, mata kaur sudah tuha. Nah, jadi kamu menulis kecuali sedang. Dan tinggalkan pinggir-pinggir. Di pinggir itu ada beri ruangan nang kosong artinya. Dan bagian luar dari bagian-bagian itu. 4 macam pekerjaan yang ditandai dengan lemahnya pikiran di sisi manusia. Artinya 4 pekerjaan ini mengakibatkan pikiran kita jadi lemah, pikiran kita jadi tumpul, yaitu tukang-tukang tenun, tukang-tukang kapas, tukang-tukang pintal benang, dan guru-guru anak-anak artinya, guru-guru tika. Nah, 4 pekerjaan itu membuat seseorang lemah dalam pikirannya. Artinya pengaruhnya kepada kejiwaannya itu ada. Barangkali karena kebanyakan pergaulan dengan para wanita dan anak-anak. Kan menenun itu banyak bebinian gawian. Kalau kita lalakian begawi itu tagaul lawan bini-bini. Akhirnya pikiran membibini jadinya. Sama orang guru-guru nang kakanakan yang halus dihadapi. Belucu-lucu gawiannya, bergaya-gaya, itu melemahkan kepada pikirannya. Karena bergaul dengan orang yang lemah akal, bergaul dengan orang yang lemah akal itu melemahkan akal kita. Kita bakal warna orang bubungulan, umpat jadi bubungulan juga. Sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang berakal itu menambah akal. Seperti perkataan Al-Faqih Abdul Laith Samarkandi, Mujarsidin, siapa-siapa yang bergaul dengan orang-orang kaya, ini kawannya orang sugih aja, nah, itu akan memberikan dampak kepada dirinya, pengaruh kepada dirinya, hubbud dunia, mencintai dunia. Kawannya selalu orang-orang kaya, nah, akhirnya terpengaruh dalam hatinya kecintaan kepada dunia. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang fakir, wa man jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang duduk-duduk orang fakir saja kawannya, orang yang di bawah ingat harus kawannya ini, itu menumbuhkan dalam jiwanya adalah syukur dan ridha atas apa yang diberi Allah. Karena kawan dilihat kiri kanan yang di bawah terus. Wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu kibra wa qasawatal qalbi. Orang yang selalu bergaul dengan para pejabat, ini akan menumbuhkan dalam hatinya itu kesombongan dan keras hati. Pengaruhnya. Wa man jalasa ma'an nisa, siapa yang suka duduk dengan perempuan, nah gawian, terkumpul bini-bini, pekerjaan, berkumpul bini-bini, zadahullahu al-jahla wasyahwah wal maila ila uqulihinna,
Allah tambah dia itu kebodohan, syahwat, dan condong kepada akal-akal perempuan. Nah, itu tadi. Wa man jalasa ma'as sibyan, siapa duduk katuju bakawan kakanakan. Kakanakan aja dihadapi. Zadahullahu lahwa wal mizah, orang ini akan pasti suka bagaya dan bersenda gurau, bermain-main. Nah, bebubukahan, bahasinan, mengawani kakanakan. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang menumbuhkan kelemahan akal itu pun hendaknya dihindari. Dari Mujahid bahwa Maryam alaihissalam dalam mencari Isa alaihissalam melewati tukang tenun. Lalu ia Maryam menanyakan tentang jalan, maka mereka itu menunjukkan selain jalannya. Siti Maryam ini mencari Nabi Isa. Nabi Isa di tempat lain. Sehingga kada tahu jalannya. Kebetulan bertamu lawan tukang tenun, orang lagi menenun kain. Betakun jalan, iya kasih jalan ke anu, iya aja itu orang. Padahal jauh berapa lagi tukang tenun ini juga asik menenun. Nah, ada orang betakun padahal iya. Sekalinya luput jalannya. Luput yang dipadahakan ini. Maka ia Maryam berdoa, ujar Maryam, ya Allah, cabutlah berkah dari usaha mereka. Matikan mereka dalam keadaan fakir dan hinakan mereka di mata manusia. Maka doanya Maryam diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat kada baik tukang tenun itu gara-gara nang bahari itu sampai hari kiamat karena doa Siti Maryam. Ulama salaf memakruhkan untuk mengambil upah terhadap setiap sesuatu dari segi ibadah dan fardu kifayah. Ulama salaf memakruhkan untuk mengambil upah terhadap setiap sesuatu dari segi ibadah dan fardu kifayah, walaupun itu sah menurut hukum fikih. Tapi dianggap sebagai hal yang makruh, seperti memandikan orang mati. Itu kan fardu kifayah dan termasuk perbuatan akhirat, dan mengubur mereka. Demikian juga azan dan salat tarawih, meskipun dihukumkan dengan sahnya mengambil upah atasnya, tapi dianggap sesuatu hal yang kurang baik, yang dibenci. Demikian juga mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu syara. Nah, ini terjadi khilaf pendapat antara para ulama bagaimana orang yang mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Ada mengatakan itu baik dan sebaik-baik upah, ada yang mengatakan itu adalah makruh. Karena sesungguhnya amal-amal ini adalah amal-amal yang haknya, yang mestinya diperdagangkan untuk akhirat. Mengambil upah atasnya adalah menggantikan dengan dunia dari akhirat, dan hal itu tidak disunnatkan. Yang ketiga, tugas orang-orang yang berusaha dan berdagang adalah pasar dunia tidak menghalanginya dari pasar akhirat. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
الله 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 الله